untuk sukses itu tidak hanya diam, tapi untuk sukses adalah kita yang menentukan. Untuk kegiatan di pasar ini kan kita bangun dari jam 2 malam ya. Jam 2 malam Iya, sudah mulai aktivitas. Iya. Kita jangan berkecil hati, ngajar di sekolah dan honornya sedikit ya. Tapi kita semangat dan kita cari barokahnya ya. Karena mungkin saya jualan sayuran di sini juga itu karena barokahnya saya ngajar di sekolah. Oke. Kenalkan, nama saya Bayu Saputra dari Maniis, Kecamatan Singambul. Maniis, Kecamatan Singambul, Kabupaten Majalengka berarti? Iya. Oke, Bapak ini sudah lama berjualan sayur seperti ini? Udah hampir 10 tahunan. 10 tahun? Oh iya, 10 tahun. Usia berapa tahun ini, Pak? Usia baru 27. 27? Iya. Usia 27 tahun teman-teman. Beliau sudah menjadi pengusaha sayur di salah satu pasar di Kecamatan Cikijing ya. Luar biasa ini. Ini sesuatu hal yang sangat jarang dilakukan oleh pemuda-pemuda seusia Mas Bayu ini. Dulu sebelum jualan sayur seperti ini sempat kerja di mana atau enggak? Oh, kalau dulu kan keluar kuliah kerja di sekolah karena saya sebagai guru honorer juga. Oh gitu. Berarti pendidikan S1 berarti ya? S1. Wih, luar biasa teman-teman. S1. Ini pendidikan S1 tapi masih mau berjualan sayur teman-teman. Ini motivasi buat kita semua ya. Kenapa Mas Bayu ini nggak merasa gengsi gitu? Ya karena gini, kan pasti semua orang pada tahu gaji honorer itu tak seberapa ya. Jadi ketika kita masuk ke sekolah itu niatnya untuk mengamalkan ilmu dan niatnya untuk kita bisa berbagi ilmu juga ya. Kalau masalah keuangan atau mencari rezeki kita bisa di yang lain, contohnya saya bisnis di sayuran di pasar seperti itu. Luar biasa teman-teman. Jadi ini motivasi juga buat kita semua. Lagi-lagi motivasi buat kita semua. Jadi tadi statementnya kalau ngajar di sekolah itu buat mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu ya. Jadi tidak berharap honornya berapa gitu ya. Gitu ya. Jadi itu tidak menjadikan sebuah patokan buat kita ya. Ya. Luar biasa. Barangkali bisa diceritakan dulu ini ceritanya bisa sampai terjun ke dunia perdagangan sayur ini gimana? Oke, dulu waktu itu ketika saya masih kuliah itu saya ikut sama orang tua yang dulunya kan pasarnya nggak sebagus ini. Tempatnya di belakang, ikut sama orang tua belajar dan akhirnya saya mencoba untuk membuka sendiri gitu karena di penghasilan sayuran ini ya lumayan, cukup lumayan. Kalau boleh tahu lumayannya itu berapa maksudnya? Ya itu nggak bisa disebutin sih. Oh gitu. Iya. Aduh, perkiraan ya gini. Kalau sayuran itu kan kalau contoh di Bonteng ya. Bonteng itu kan 4.000, kita bisa menjual 8.000, hampir setengahnya. Oh, hampir setengahnya. Oke. Omset kira-kira per hari atau per bulan berapa? Atau per hari lah, per hari. Perkiraan saja. Kalau per hari diperkirakan sekitar 5 juta, tapi terkadang turun naik, tergantung situasi pembeli. Oh, luar biasa. 5 juta per hari ya. Berarti kalau dikali 30 hari 150. Ya kalau itu perhitungan secara kita ya. Iya. Tapi kalau memang kita mau menghitung dari segi kalau ibaratnya mah bahasa Sundanya batik ya. Nah, itu kan beda lagi ceritanya. Iya, itu omset kan, omset per hari 5 juta. Iya. Kalau tadi berkaca kepada keuntungan bisa sampai setengahnya berarti 2,5 juta berarti. Ya? Sungguh luar biasa, itu per hari teman-teman. Mas Bayu sudah berkeluarga? Belum ya. Masih single teman-teman. Nih buat ladies barangkali ada yang minat nih menjadi istri tukang sayur. Kegiatan sehari-hari untuk perjualan di sini bisa diceritakan Kang Bayu seperti apa? Untuk kegiatan di pasar ini kan kita bangun dari jam 2 malam ya. Jam 2 malam? Iya, sudah mulai aktivitas? Iya. Luar biasa. Karena jam 2 malam itu kita beres-beres dulu sebelum pendatang mengunjungi ini toko ini ya. Dan ramainya itu dari 2:30 sampai jam 10 atau duhur lah. Jadi jam 2 pagi bangun persiapan. Iya. Ya.
mulai jam 2:30 itu sudah mulai ramai pembeli gitu. Iya. Oh, luar biasa. Itu rata-rata pembelinya itu pembeli untuk konsumsi atau untuk dijual lagi? Pembeli untuk kadang dijual lagi, kadang Dijual untuk lagi. konsumsi ya. Oh, Tergantung gitu. orangnya, tapi untuk saat ini karena saya mempunyai langganan yang memang tidak bisa diceritakan jumlahnya gitu ya. Hampir banyak lah. Iya. Kalau untuk belanja barang itu biasanya dari mana Pak Bayu? Dari petani langsung kah atau dari pengepul lagi atau bagaimana? Biasanya dari pengepul. Oh, dari pengepul. Tapi terkadang kalau jenis bonteng sama buntis itu ada yang ngirim juga. Ada yang ngirim langsung ke sini Dari berarti ya? petani. Oh, sisanya berarti kita yang cari gitu. Nah, ya, gitu. Belanja sendiri. Oh, kalau untuk belanja sendiri itu biasanya kapan itu waktunya? Waktunya itu jam 1 siang. Jam 1 siang. Iya. Berarti selepas kita dagang di sini. Iya, kita punya istirahat mungkin kan pulang jam 10 atau jam 11-an ya. Kita istirahat beberapa jam, nanti kita belanja lagi untuk besoknya. jualannya ya. Oh. Jadi untuk besoknya lagi sudah dipersiapkan di hari ini juga berarti Iya, ya. iya. Seperti sekarang ini sedang persiapan untuk jualan besok. Oke. Jam 2 malam. Jam 2 malam sudah bangun lagi teman-teman. Ini sangat luar biasa. Kira-kira teman-teman jam 2 malam sedang apa? Mungkin masih pada tidur ya. Ini sudah bangun untuk persiapan mencari rezeki teman-teman, luar biasa sekali. Oke, Kang Bayu tadi kan katanya Kang Bayu ini selain sebagai penjual sayur juga Kang Bayu ini mengajar di sekolah ya, aktif ya. Iya. Gitu. Ini kan untuk penghasilan Kang Bayu boleh dikatakan ini dari sayur ini sudah sangat luar biasa lah, sudah sangat cukup gitu ya. Itu untuk gurunya sendiri, untuk mengajarnya sendiri, kegiatan mengajarnya itu apakah mau ditinggalkan atau mau tetap mengajar seperti apa? Untuk mengajar karena itu kan kewajiban kita ya. Karena kita kan dulu capek-capek atau susah payah kuliah untuk mencari ilmu. Sedangkan kalau kita tidak diamalkan itu akan sia-sia ya. Nah, untuk masalah ngajar walaupun sedikit itu uang honornya ya tetap saya kerjakan walaupun saya punya sampingan lain. Oh, luar biasa. Ibadah ya? Iya, ibadah. Ibadah, teman-teman. Kita jangan berkecil hati ngajar di sekolah dan honornya sedikit ya. Tapi kita semangat dan kita cari barokahnya ya. Karena mungkin saya jualan sayuran di sini juga itu karena barokahnya saya ngajar semua. Oke. Kira-kira ini teman pesan buat teman-teman yang seusia kira-kira apa? Untuk pesan buat teman-teman yang lagi berjuang ya, baik di segi pendidikan maupun di segi yang lainnya, kita jangan gengsi untuk mencari rezeki karena kita ini adalah seorang manusia yang penuh kekurangan. Jadi terus semangat. Jadi intinya jangan gengsi aja itu. Oke. Jangan gengsi teman-teman. Apapun usahanya, apapun kerjaannya, selama itu menghasilkan hasil yang halal, uang yang halal, rezeki yang halal, kenapa tidak gitu ya? Oke. Kalau untuk tempatnya ini menyewa atau beli atau bagaimana Bang Bayu? Untuk tempat membeli ya. Oh, membeli berarti ke penyelenggara desa, penyelenggara pasar ini berarti? Iya, yang mengelola pasar ini. Mengelola. Oke. Kalau boleh tahu harga beli lapak sebesar ini berapa? Kalau harganya itu tergantung sih. Ini kan agak lebar ya, agak panjang. Ini perkiraan 60 lebihan atau 60 ke bawah. 60 juta. Wah, luar biasa, cukup mahal juga ya. Oke, 60 juta. Itu untuk durasi waktu berapa lama itu? Seumur hidupkah atau bagaimana? Itu tergantung yang pengelola ini, biasanya rata-rata itu 20 tahun. 20. Kadang ada yang perombakan, kita daftar ulang, tergantung pengelolanya. Oh. Tapi alhamdulillah karena ini pasar baru jadi semuanya masih bagus. Mudah-mudahan bisa lama. Amin. Iya, oke. Untuk kedepannya kira-kira Kang Bayu ini ada rencana nggak atau ada cita-cita gitu untuk membuka cabang? Untuk saat ini saya sudah membuka cabang di depan. Oh gitu? Iya, tapi belum diisi. Oh ya, belum diisi. Iya. Rencananya itu mau jualan apa? Sama sayuran dan di dalamnya ada bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu masako dan lain sebagainya. Oh, bumbu kemasan gitu ya? Kemasan dan bumbu keringan juga. Oh, bumbu kering. Oke. Luar biasa sekali. Ini katanya
sudah mau buka cabang teman-teman. Ya, nanti yang lapak di sini diisi sama siapa? Dikelolanya? Yang di sini mungkin sama pekerja juga ya, juga, dan di sana juga awalnya mungkin saya yang terjun, tapi untuk kedepannya kita mencari pekerjaan atau mencari orang untuk bekerja. Mencari orang untuk dipekerjakan. Ya, membantu lah intinya. Oke, saling membagi ya, berbagi dengan membagi pekerjaan itu sendiri ya, membuka rezeki untuk orang lain. Nah, oke, luar biasa teman-teman. Ini semangatnya ternyata bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga memikirkan untuk orang lain gitu ya. Kalau untuk jenis sayuran yang dijual di sini biasanya apa aja, Kang Bayu? Biasanya untuk sayuran pokok yaitu kol, pecah ya. Yang ketiga bonteng, itu selalu ada ya. Oh, selalu ada. Selalu yang lain-lainnya berarti? Yang lainnya ini pelengkap gitu. Pelengkap, tapi untuk tomat sama, ini pokok ya. Yeah. Pokok juga, tomat dan brokoli. Ini cabai rawit, terus yang ini terong ya. Iya. Terong, dan yang ini pare. Iya, pare seperti itu. Oke. Kang Bayu bisa diceritakan nggak sih suka dukanya untuk menjadi seorang pedagang sayur ini seperti apa? Kalau untuk seorang pedagang atau seorang penjual itu harus benar-benar fokus ya, harus benar-benar tekadnya kuat, karena kita berjualan itu tak segampang membalikan tangan ya, harus penuh perjuangan baik tenaga maupun materi dan pikiran ya, karena untuk sukses itu tidak hanya diam, tapi untuk sukses adalah kita yang menentukan. Oke, untuk sukses tidak hanya diam teman-teman. Woi, luar biasa itu. Ini untuk barang sebanyak ini itu dijual dari jam 2 subuh ya, habis sampai jam berapa itu? Jam 9. Jam 9 siang. Jam 9 siang itu udah habis. Udah habis. Ya, udah habis dan langsung tutup, kita pulang aja. Wah, luar biasa. Jam 9 sudah tutup teman-teman, kita pulang saja. Oke, luar biasa sekali. Ini pengalaman yang sangat berharga buat saya khususnya, dan untuk teman-teman juga ini bisa jadi motivasi untuk kita semua. Oke, terima kasih Kang Bayu atas informasi dan motivasinya. Semoga jualannya tetap laris, Kang Bayu. Amin. Oke.